Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada materi kimia lanjutan dari KD 3.9. Selanjutnya kita masuk ke KD 3.10, yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Nah, pada kesempatan kali ini materi pokok yang akan kita pelajari adalah tata nama senyawa dan persamaan reaksi kimia sederhana. Nah, namun pada video ini kita nanti hanya membahas pada tata nama senyawa. Tata nama senyawa dan persamaan reaksi kimia sederhana. Nah, oke, sebelum ke materi lebih lanjut, kita lihat ilustrasi berikut ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah sidik jari ya, gambar sidik jari. Nah, di sini sidik jari yang tertinggal dapat diidentifikasi ya. Sidik jari yang tertinggal di suatu tempat dapat diketahui dengan menyemprotkan larutan AgNO3. Nah, larutan AgNO3 akan bereaksi dengan natrium klorida dari keringat yang tertinggal dari jari, menghasilkan endapan perak klorida yang berwarna hitam. Saat dikenai cahaya, pola sidik jari terlihat jelas berdasarkan garis-garis endapan yang terbentuk. Apa nama senyawa AgNO3 ini? Bagaimana cara penamaan senyawa kimia seperti ini? Nah, nanti kita akan membahas pada materi ini. Oke, lanjut ke tata nama ya, aturan tata nama. Yang pertama adalah tata nama senyawa biner. Nah, senyawa biner ya. Senyawa biner dari unsur logam dan unsur non logam. Nah, misalnya ada unsur logam dengan unsur non logam bertemu atau berikatan. Bagaimana tata namanya? Bagaimana cara menamainya? Nah, caranya unsur yang berada di depan atau unsur logam disebut sebagai kation. Diberi nama sesuai dengan nama unsur tersebut. Terus yang kedua, unsur yang berada di belakang atau unsur yang kedua atau unsur non logam disebut sebagai anion. Nah, ini diberi nama sesuai dengan nama unsur tersebut dengan mengganti akhiran unsur tersebut menjadi akhiran ida. Ya. Ada yang namanya ida, ingat-ingat temannya ya. Nah, contohnya di sini. Ini atom Li dan F. Namanya apa nanti ya? Li ini unsur yang pertama atau unsur yang di depan atau unsur logamnya. Li itu namanya ada litium. Nanti kalau lupa nama-nama unsur bisa membuka tabel periodik ya. Kemudian unsur yang kedua ini unsur non logamnya. F ini namanya fluorida, fluor ya, fluor dulu. Kemudian diakhiri ida ini ya, sehingga namanya fluorida. Sehingga LiF ini nama lengkapnya adalah litium fluorida. Nah, begitu cara penamaannya. Cukup mudah kan? Nah, kemudian ini tabel yang sebelah kanan ini tabel anion beserta namanya. Nah, contohnya ini F-. Ini namanya ion klorida. Cl-. Ini namanya ion klorida. Br-. Ini namanya ion bromida. I-. Namanya ion iodida dan seterusnya ya. Penyebutan senyawa dari unsur logam yang mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi disertai muatannya dalam angka Romawi, lalu diikuti nama unsur anion ya,
angka Romawi ditulis dalam tanda kurung. Nah, nanti jika unsur logam itu memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas penentuan bilangan oksidasi ya. Nah, oke, contohnya di sini. Ini atom Fe, atom logam nih ya. Kemudian atom Cl, atom non logam. Nah, ini mirip ya. Contoh di sini FeCl2 dengan FeCl3. Sama-sama dari atom Fe dan Cl. Cuma bedanya di sini adalah Cl-nya yang pertama ada 2, yang kedua ini ada 3. Bagaimana cara menamainya? Nah, cara menamainya yang tadi aturannya, kalau bilangan oksidasinya lebih dari satu macam ya, maka disertai dengan muatannya itu atau bilangan oksidasinya itu. Nah, dalam hal ini FeCl2 bilangan oksidasi Fe adalah plus 2. Sedangkan FeCl3 bilangan oksidasi Fe di dalam FeCl3 ini adalah plus 3. Maka penamaannya bilangan oksidasi ini harus disebutkan. Nah, sehingga di sini namanya adalah besi 2 klorida. Nah, karena besi di sini tadi bilangan oksidasinya adalah plus 2, sehingga namanya besi 2 klorida. Kemudian yang ini besi FeCl3 ya, besi 3 klorida karena bilangan oksidasi Fe adalah plus 3. Nah, begitu ya. Nah, di sini adalah tabel ion positif atau kation dari berbagai macam contoh ion-ion ya di sini. Misalnya ion H+ ya. H+ berarti namanya ion hidrogen. Ion Na+ namanya adalah ion natrium. Ion K+ namanya ion kalium, begitu ya. Ion Ag+ namanya ion perak. Nah, terus ada contoh lagi mana ini ya. Hg2+. Nah, Hg2+ ini namanya ion raksa ya. Cr2+ namanya ion krom, nah, dan seterusnya. Oke, lanjut. Rumus umum ya, rumus umum penulisan senyawa biner dari kation dan anion ya. Coba bentar ya. Nah, rumus umumnya seperti ini ya. Ion A muatannya adalah X+, ini disebut sebagai kationnya atau ion positifnya. Sedangkan yang ini adalah ion negatifnya atau anionnya. B muatannya Y-, nah, begitu bacanya ya. Membentuk senyawa AyBx. Nah, ini keterangan di bawahnya sudah ada ya. AX muatannya, A muatannya X+ ini disebut sebagai kation atau ion positif gitu. Sedangkan B muatannya Y- ini disebut dengan anion atau ion negatif begitu. Nah, contohnya di sini. Ion K+ ya, dengan ion I-. Nah, ini akan membentuk senyawa yang namanya Ki. Nah, seperti ini ya. Ion positif ketemu ion negatif. Positifnya 1, negatifnya 1. Nah, ini netral, di sini tidak ada muatannya di sini ya. Nah, contoh yang kedua, Ca2+. Nah, ion positifnya adalah Ca2+, muatannya 2+. Kemudian ion negatifnya adalah 2Cl-. Nah, 2 ion Cl-. Nah, Cl-nya itu ada 2 ya. Atau ion negatifnya ada 2, yaitu Cl- ada 2. Kemudian di sini membentuk senyawa CaCl2. Nah,
Ca-nya, ion Ca-nya ini, saya ulang lagi, ion Ca2 plusnya ada 1, ion negatifnya Cl-nya ada 2, sehingga di sini atom Ca-nya ada 1, atom Cl2-nya Cl-nya ada 2, maka disebut Ca Cl2, Ca-nya 1, Cl-nya ada 2 begitu. Nah, di sini juga demikian. 2 ion Na+ bereaksi dengan ion 1 ion O2-, maka akan membentuk Na2O atau Na-nya 2, O-nya 1 seperti itu ya. Selanjutnya, penyebutan unsur logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 juga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ya. Unsur logam dengan bilangan oksidasi ya, oksidasi kecil diberi akhiran O. Kalau unsur logam dengan bilangan oksidasinya lebih besar diberi akhiran I. Contohnya di sini CuCl dengan CuCl2. Nah, karena bilangan oksidasi Cu di dalam Cl itu +1 dan bilangan oksidasi Cu di dalam CuCl2 ini +2, nah ini kecil, ini besar, maka namanya adalah bisa disebut kuproklorida. Nah, Cu ya, kuproklorida. Nah, sedangkan yang bilangan oksidasi lebih besar yaitu +2, kupri. Nah, ini ya, I akhiran I sama akhiran O tadi ya. Oke, lanjut. Senyawa biner dari unsur non logam dengan unsur non logam, berarti ini sama-sama non logam ketemu dengan non logam ya. Penulisan rumus senyawa biner yang terbentuk antara unsur non logam dimulai dengan unsur yang elektropositifnya diikuti unsur yang lebih elektronegatif. Nah, di sini adalah gambar ini ya. Ini adalah urutan tingkat keelektronegatifan unsur-unsur non logam dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Di sini adalah B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se sampai Of ini ya. Ini urutan keelektronegatifan dari yang terkecil ke yang terbesar sini. Nah, contohnya di sini misalnya C dengan O, nah, membentuk CO2, nah, namanya karbon dioksida ya. Karbon dioksida ini rumusnya adalah CO2. Nah, penulisannya C-nya dulu baru O-nya. Karena apa? Urutan keelektronegatifannya ini yang paling rendah C dulu, kemudian yang terbesar adalah O, sehingga urutannya C terus O. Nah, bukan O kemudian tulis C, bukan begitu ya, tidak begitu. Nah, contoh lagi ini asam klorida HCl, nulisnya H dulu baru Cl, bukan Cl terus H, tidak ya, karena urutan keelektronegatifannya adalah H dulu baru Cl. Nah, begitu. Nah, terus ini karbon tetraklorida CCl4, tetra itu 4 ya. C dulu karena keelektronegatifannya paling rendah C, terus baru Cl. Oke. Berikutnya aturan penamaan. Aturan penamaan angka Yunani yang menyatakan jumlah atom non logam pertama, lalu diikuti dengan nama unsur pertama tersebut. Nah, penamaan unsur non logam yang kedua diikuti
aturan yang sama, tetapi akhiran namanya diganti dengan ida. Nah, ingat-ingat lagi ya, namanya ida. Nah, terus, nah ini mono itu untuk nomor pertama, itu angka yang pertama ya. Kalau di berarti untuk yang kedua atau jumlah atom yang kedua. Terus tri berarti jumlah atom yang ketiga, jumlah atomnya ada 3 ya. Tetra untuk jumlah atom yang 4 ya. Penta untuk jumlah atom ke-5. Heksa berarti 6, hepta 7, okta 8, 9, nona 9 deka. 10 deka. Awalan mono hanya dipakai pada unsur non logam yang kedua. Jadi yang pertama nanti tidak boleh pakai tambahan mono kalau jumlah atomnya 1 ya. Nah, contoh di sini CO. CO ini namanya adalah karbon monoksida. Nah, karena apa? Depan ini C-nya ada 1, O-nya ada 1. Nah, depan tidak boleh diawali mono ya. Karena mono ini hanya dipakai pada unsur non logam yang kedua. Baru ini ditambahi oksigennya monooksida karena O-nya di sini ada 1. Nah, berikutnya CO2. Nah, ini namanya karbon dioksida. Tidak boleh ditulis monokarbon dioksida, tidak boleh ya. Dioksida karena jumlah atom O-nya yang kedua ini adalah 2, maka namanya adalah karbon dioksida. Nah, selanjutnya di sini adalah N2O5. N2O5 jumlah N-nya ada 2, jumlah O-nya ada 5. Nah, sehingga harus diberi awalan 2, berarti di nitrogen, kemudian 5 ini penta, oksigen berarti oksida ya, begitu ya. Selanjutnya tata nama senyawa poliatom. Nah, senyawa poliatom adalah senyawa yang berasal dari ion-ion poliatom. Nah, penamaan senyawa poliatom mirip dengan aturan penamaan senyawa biner logam dan non-logam. Namun, terdapat perbedaan pada penamaan anionnya. Apabila 2 anion berbeda memiliki atom penyusun yang sama, anion dengan jumlah oksigen yang lebih sedikit diberi akhiran -id. Nah, dan anion dengan jumlah oksigen yang lebih banyak diberi akhiran -at. Nah, ingat kalau sedikit -id, kalau lebih banyak atau lebih besar -at. Nah, contohnya di sini adalah PO3 muatannya 3- dengan PO4 muatannya 3-. Di sini jumlah atom O-nya yang atas ini adalah O-nya ada 3, yang bawah 4. Jadi berbeda, ini lebih sedikit, ini lebih banyak. Kalau lebih sedikit akhirnya -id tadi ya, kalau lebih banyak akhirnya -at ya. Nah, di sini sebenarnya adalah fosfat ya, sama fosfid. Nah, karena jumlah atomnya sedikit, maka di sini PO3 disebut juga fosfid. PO4 jumlah atomnya O-nya lebih banyak, maka disebut fosfat. Nah, seperti ini. -at gitu ya. Nah, khusus untuk CN- dan OH- mendapat akhiran ida. Nah, contohnya CN- ini namanya sianida. Nah,
Kemudian OH min ini hidroksida, ini khusus ini ya, dua ion poliatom ini ya. Anion yang terdiri atas golongan 7A, misalnya F, Cl, Br, dan I, iodium, ya, dengan variasi jumlah oksigen, penamaan anion tergantung pada jumlah oksigennya. Ya. Urutan penamaan anion dengan jumlah oksigen terkecil sampai terbesar ini, ya. Mulai hipo, dilanjutkan nama unsurnya, kemudian diakhiri it. Nama unsur kemudian diakhiri it, kemudian nama unsur diakhiri at. Terus yang paling besar adalah tambahi per, kemudian nama unsur dan diakhiri at. Nah, ini contoh urutannya di sini bawah ini. Nah, BRO main. BRO muatannya main. O-nya 1 ya ini. BRO2 muatannya main. 1. BRO3 muatannya main 1. BRO4 muatannya main 1. Nah, di sini jumlah atomnya semakin dari atas ke bawah semakin besar. Ini O-nya 1, ini O-nya 2, ini O-nya 3, ini O-nya 4. Nah, penamanya ngikuti ini tadi, urutannya tadi. Mulai dari hipo ya sampai per. Nah, karena ini jumlah atom oksigennya 1, namanya hipobromid. Nah, akhir it juga diawali hipo. Terus jumlah O-nya 2, namanya adalah bromid saja. Jumlah O-nya 2. Ini ya, yang kedua ini ya. Nama unsur diakhiri it. Kemudian yang O-nya 3 bromat. Nah, karena ini bahwa jumlah atom O-nya lebih sedikit, namanya it. O-nya ini O3 lebih banyak dari O2 ini ya. Akhirnya at, namanya bromat ya. Bromat ini ya. Kemudian lebih banyak lagi O-nya 4, itu tambahi per ya, per bromat gitu. Nah, karena jumlah oksigennya lebih banyak itu 4. Oke, lanjut. Nah, berikut ini adalah tabel ion-ion poliatomik. Nah, rumus umum penggabungan kation dan anion pada senyawa poliatom. Nah, ini caranya, ini rumusnya ya, ingat-ingatnya. Ini adalah ion positif. Ion X muatannya adalah A+, dan ini ion poliatomik anionnya ini ya. YZ muatannya B-. Maka akan membentuk senyawa di sini XB dalam kurung YZ A kali gitu ya. Nah, sebanyak A. Nah, artinya ini X-nya ada B kali begitu ya. B-nya berupa angka nanti ini ya. A-nya juga angka gitu ya. Nah, contoh di sini. CH3COONA ini namanya ada natrium asetat. Ini natriumnya, ini asetatnya. Nah, ini kationnya adalah natrium. Terus anion, ion poliatom negatifnya itu adalah asetat. Nah, kita lihat Na+. Oh, tadi ya di tabel sebelumnya. Nah, ya, Na+ natrium, ya, oke. Ini CH3COO min. Nah, kita lihat mana CH3COO min. Nah, di sini namanya asetat, ion asetat di sini ya. CH3COO min. Kemudian di sini ada NaCN, berarti natrium cyanida. Natrium cyanida. Ion positifnya adalah Na+. Nah, ion negatifnya atau poliatom negatifnya adalah Cn-, cyanida. Nah, cyanida mana?
Nah ini ya, natrium sianida ini ion negatifnya ya, atau ion poliatom yang muatannya adalah negatif gitu ya. Kemudian BaOH 2 kali, ini bacanya begitu ya, namanya adalah barium hidroksida. Ion positifnya adalah Ba2+ nanti ya. Kemudian hidroksida ion OH- di mana OH-. Nah, ini OH- hidroksida. Ini. Oke, terus CuSO4. Nah, ini ion positifnya adalah Cu2+. Kemudian ion negatifnya atau ion poliatom muatan negatifnya adalah SO4 2- atau sulfat nanti ya. Sulfat SO4. Nah, mana SO4? Nah, ini SO4 2-. Nah, SO4 ini ada sulfat, ada sulfit. Nah, di sini ya. Ini jumlah atom O-nya berbeda ini. Yang ini kalau sulfit berarti O-nya 3. Kalau sulfat O-nya 4 lebih banyak. Nah, terus kita contoh lagi ya. Ada ini nih, ada nitrat, ada nitrit, ada nitrat. Nah, NO3 sama NO2. Nah, NO2- nitrit, NO3- nitrat. Nah, jadi kalau O-nya lebih sedikit it gitu ya, kalau O-nya lebih banyak at, nah, muncrat gitu. Oke, contoh yang terakhir di sini adalah PbNO3 2 kali, bacanya begitu ya. Nah, timbal 2 nitrat. Nah, ion positifnya adalah Pb2+ nanti. Pb2+. Aduh, sulit ini. Pb2+ ya. Sedangkan ion negatif poliatomnya muatan negatif nitrat ya, di sini tadi ya, nitrat. Nah, gitu ya. Nah, tolong ini tabel ion poliatom ini diperhatikan, dipahami, insya Allah nanti hafal sendiri nanti ya. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu, kita lanjutkan nanti pada materi berikutnya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.